Selamat siang teman-teman sedharma yang berbahagia. 2500 tahun lebih yang lalu, Sang Buddha telah tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari medan magnet, dari sencang, tidak terlepas dari kekuatan pribadinya. Begitu terlahir, setiap orang sudah mempunyai pokok dasar kekuatan energi pribadi. Dalam bahasa Mandarin disebut Yuan Qi, energi pribadi. Energi pribadi semua bawaan masa lalu, tapi terlahir sebagai manusia dengan kondisinya yang baru. Ada energi yang disebut kondisi lingkungan dia. Gelombang energi itu dalam kitab suci Pujian Waniposat Umumrin halaman 43 bab 50, Buddha kasih tahu kita, Wowe Nulwenso, Sang Buddha memberitahukan, Wenming Ci Sen, nama dan perwujudan Sinian Kukumpo Nania Cui Huku. Dalam hati tidak pernah kosong, tidak pernah lupa. Dalam pikiran selalu ingat, mampu membakar karma buruk yang ada. Ingat, membakar karma buruk yang ada, belum menciptakan yang baru. Dari sini kita harus lihat segala sesuatu itu step by step. Step yang pertama, membakar musnah penghalang hidup kita, karma buruk kita. Step kedua, harus mampu menciptakan karma baik yang baru. Manusia dalam dirinya ada energi pribadi. Lingkungan dia berinteraktif, berkawan. Itu pun juga menimbulkan vibrasi yang baru yang bisa saling mempengaruhi. Sampai mendapat bahkan dalam kehidupan manusia itu ada 6 pintu ajaib. Liu, miao, men. 6 yaitu angka 6. 6 itu terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, badan, pikiran. Coba lihat. 2500 tahun lebih yang lalu Buddha sudah ngomong lidah mempengaruhi orang. Zaman sekarang kita sebut salah makan, salah ngomong. Apalagi dia suami istri, dia pacaran, saling interaktif. Dari lidahnya, dari panca inderanya itu, dari sat ayatani 6 itu bisa mempengaruhi energi
Entah yang masuk energi buruk, apa energi yang positif. Efeknya tentu berbeda. Tapi sudah pasti karma baru kita. Jadi manusia itu ada energi pokok Yen Shi. Kita suka ngomong dari karma masa lalu. Dan ada yang baru. Yang baru itu pintunya ada 6. Mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Sehingga muncul pepatah mengatakan, Anda berkumpul dengan yang apa? Siapa energinya yang lebih kuat, itulah yang mempengaruhi kita. Kalau kita kumpul dengan orang yang buruk, kemarahan orang itu, sifat buruk itu, kebiasaan orang itu kuat sekali, otomatis mempengaruhi kita. Atau yang lebih gampang dikatakan orang jadi gampang ketepak. Bagaimana kita delusi kita menghapus energi yang buruk yang dari lingkungan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Ayat kitab suci udah mengatakan, udah kasih solusinya. Sirian kukuo dan dia cuyu. Sin hati kita, nian pikiran kita. Hati dan pikiran manusia itu menciptakan energi yang baru. Coba hati dan pikirannya itu teguh kuat, otaknya nggak kulincing kuai, nggak ketakutan, takut diguna-gunain, takut dikerjain, takut dibohongin. Pokoknya semua yang menyebabkan cemas, khawatir, marah, apalagi yang mancing kita jadi serakah, sampai terbawa lupa diri. Keren dibilang lupa diri. Kalau mau ngomong yang jelas sampai nggak tahu diri. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Perihal ini Buddha khotbah 8 tahun. Itu yang dicatat dalam Satdharma Kudarika Sutra Miao Pak Lim Waci. Miao. Hidup itu miao, hidup itu ajaib. Yang dinamakan ajaib itu energi. Energi itu dibagi 3. Energi yang menciptakan vibrasi gelombang, itulah yang disebut Yanfo. Atau ngomongan. Atau zaman sekarang lebih keren lagi. Makanya ngelihat terus WA yang hoax, yang aneh-aneh masuk. Karena pintu ajaib manusia itu 6. Sebab itulah sewajarnya kalau melihat WA yang udah di-delete, itu bukan urusanku, hilang. Kasih motivasi, itu bukan urusanku. Pintu ajaib yang diajarkan Buddha itu, tahapan pertama kita mesti bisa protek diri kita, bahkan menghapus semua yang buruk. Kalau mata, telinga, hidung, lidah, badan itu gampang. Yang keenam itu yang sulit, dari pikiran dan perasaan kita. Itu yang menimbulkan gelombang vibrasi merusak diri kita yang negatif. Itulah umat Buddha selalu diajarkan doa cinta kasih menimbulkan vibrasi yang baru. Gelombang vibrasi itu bisa dari suara, bisa dari pandangan mata kita. Yang paling keren lagi yang dari mata itu.
Makanya mata nomor satu. Sehingga kebiasaanlah yang disebut ajaran Buddha itu pelita hidup. Wangi kan membakar musnah yang buruk-buruk. Vibrasi demikian mudah dikembangkan Buddha 2500 tahun lebih yang lalu. Sekarang bisa dilihat dengan alat-alat modern. Kalau ke rumah sakit kita lihat ada yang pegang dalam dejutan jantung, ada dejutan pikiran, gelombang-gelombang yang kita bisa lihat naik turun itu sangat mempengaruhi orang. Kalau dia bisa dalam keadaan, kalau istilah saya disebut alfa beta, akan tenang. Kalau bahasa agama kita bilang dalam kusuk dia berdoa, meditasi, atau nianfo, lagi kusuk dia berdoa. Tentu doanya tanpa kehendak, bukan doa minta. Jadi kalau kita berdoa mau minta, boleh. Yang hidup dulu minta dulu, baru kita nianfo. Saat nianfo, saat kita baca, kita harus tanpa kehendak, fokus baca. Nanti kalau udah selesai, mau doa minta, silakan. Tapi saat kita menciptakan diri kita berada di dalam vibrasi kekuatan, frekuensi yang tinggi dari kekuatan kita, bahkan berkembang terus kalau kita melatih diri. Harus paramita. Bahasa Indonesia bilang ikhlas, rela. Gak ada lagi muatan-muatan minta, atau marah, atau benci. Bikin diri kita masuk dalam alfa beta, dalam gelombang netral. Itu ayat mengatakan sinyan pukukwo. Kalau kita bisa masuk dalam gelombang demikian, apalagi rajin setiap pagi, setiap malam setengah jam kita sediakan diri, melatih diri demikian. Dunia cuyuku mampu membakar musnah karma-karma buruk masa lalu. Ingat, baru membakar musnah penghalang hidup. Kalau mau menciptakan karma baik yang baru, ya mesti berbuat nyata. Itu yang disebut menabur kebajikan, berbuat amal, berbuat baik. Suhu ingetin, melihat orang berbuat baik, kalau bisa kita ikut timbul sifat budisin, timbul rasa gembira. Bahkan mau ikut berbuat baik, enggak berbuat baik juga gak apa-apa. Sifat budisin, timbulkan mudita, rasa gembira. Oh kiamat ini hari mataku melihat orang berbuat baik. Kalau bisa ikut, tentu nilainya bertambah. Ingat, pantang ngomong yang jelek. Biarin aja orang berbuat baik, kita nggak mau juga, biarin aja. Tapi mulut kita, perbuatan kita jangan menghambat vibrasi positif. Jadi dalam diri kita itu ada sensang, ada frekuensi. Itu bisa merupakan getaran, itu bisa merupakan getaran. Itu merupakan energi gelombang. Dan itu munculnya dari hati, niat, dari pikiran, dan perbuatan nyata. Gelombang-gelombang inilah mengangkat kekuatan semangat kita, kekuatan hoki kita bisa bertambah. Apalagi Mahayana menciptakan guru-guru besar ngajarin lantunan itu disertai dengan paitwi. Sebab itu paitwi sangat-sangat sekali luar biasa membangkitkan kekuatan energi diri kita. Akhirnya hidup ini nyata. Kalau kita gak kuat, gelombang batin kita gak meningkat, gelombang
batin kita nggak mampu mendelusi, menghapus yang negatif, terbawalah kita dalam kondisi hidup yang memble, kondisi hidup yang bingung, kondisi hidup yang nggak tahu mesti bagaimana. Tapi ingat, semangat sih harus, obat jangan. Semangat boleh, maksa diri jangan. Pelatihan-pelatihan inilah yang harus kita lakukan. Kedua, ikutin lingkungan teman. Interaktif dengan tempat. Karena tempat pun juga menciptakan vibrasi. Beruntunglah kalau kita bisa seperti begini, info banyak orang. Sama-sama sembahyang, tapi kita sembahyang sendiri di rumah dengan yang biara. Wah, manfaatnya ratusan ribuan kali berbeda. Tentu, semua itu akan menjadi kekuatan kalau kita khusyuk. Gak apa-apa, kita gak bisa 1 jam serius. Bisa 10 menit, 10 menit punya pahala. Tapi tetap vibrasi diri kita dibawa ke arah yang baik. Sebab itulah pantang dibiara ngomong yang jelek, pikiran yang jelek. Apalagi masih senang main WA. Lebih bagus apa? Udah masuk sembahyang, matiin aja HP. Kita datang sini buat sembahyang. HP sementara di silent. Dengan demikian kekuatan vibrasi kita akan bertambah. Suhu sangat mengarah, Anda tekun. Nanti Anda akan buktikan apa ngomongan suhu itu bukan cerita, tapi kenyataan. Seperti nyatanya para guru-guru besar yang berjuang merubah nasibnya. Ingat, dalam diri kita ini ada kekuatan vibrasi. Dalam diri kita ini ada 6 pintu ajaib. Sebagai alat komunikasi, harus kita mampu mengarahkan. Mampu latihan 5 menit, 5 menit punya pahala. Mampu mencegah diri kita ke arah gelombang kebiasaan yang buruk, luar biasa jadinya. Demikian adanya tahapan pertama, suruh ngomong vibrasi, suruh ngomong gelombang. Besok lusa suruh ngomong mengenai kuang cahaya. Silakan Pak Ian.